Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Video kali ini adalah video lecture keempat, dan kita akan belajar game teori tingkat dasar, khususnya static games. Sebelum kita bicara mengenai static games lebih lanjut, saya akan mengaitkan dulu dengan apa yang sudah kita pelajari di lecture 1, 2, dan 3. Di lecture 1 kita mengulang sedikit mengenai competitive market. Sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di Mikro 2 ini tema dasarnya adalah market power. Lecture 1 kita mengulang sedikit mengenai competitive market karena ini sudah dibahas sebenarnya di Mikro 1. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai pasar monopoli. Sebenarnya logikanya kalau dari competitive market, monopoli, di antara keduanya tentu ada oligopoli ya. Cuman untuk membahas oligopoli ini di lecture ketiga kita membahas terlebih dahulu mengenai uncertainty, ketidakpastian ya. Mungkin gini aja. Untuk membahas oligopoli, alat utama yang digunakan sebenarnya adalah game teori yang akan kita bahas hari ini. Game teori. Untuk membahas game teori, di beberapa bagian game teori, terutama yang membahas mengenai pengambilan keputusan di situasi yang tidak pasti, kita harus mempelajari dulu yang ketiga, yaitu uncertainty. Maka ini adalah koneksi dari semua topik yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dengan tema dasarnya adalah market power. Mungkin saya beri garis besar terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari di game teori. Pada prinsipnya hanya dua. Yang pertama adalah kita belajar static game. Static game. Kita akan membahas static game. Ya. Kemudian setelah static game tentu dynamic games. Yang secara spesifik kita akan bahasnya adalah sequential dan juga repeated games. Ya, ada dua tema. Kemudian aplikasi dari kedua model permainan ini, aplikasinya nanti akan kita gunakan untuk membahas oligopoli. Ini adalah aplikasinya. Jadi intinya ini semua yang akan kita bahas. Kita akan awali video pertama dari rangkaian seluruh video berkaitan dengan games dan juga oligopoli dengan definisi terlebih dahulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan game dan game teori. Game teori sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami interaksi antar berbagai pihak. Dan interaksinya ini harus bersifat strategis ya. Jadi apa itu game teori? Kata kuncinya adalah mempelajari interaksi strategis. Pertanyaannya adalah interaksi siapa saja nih
Nah, interaksinya itu macam-macam ya. Bisa individu, bisa perusahaan, bisa negara, bisa politisi. Segala sesuatu yang melibatkan interaksi bisa kita menggunakan game teori untuk menganalisisnya. Tetapi tidak semua interaksinya ini harus bersifat strategis. Nah, apa yang dimaksud dengan strategis di sini? Nah, strategis di sini artinya adalah bahwa pilihan atau keputusan yang dibuat oleh satu pihak dengan mempertimbangkan pilihan yang dibuat oleh pihak lain ya. Jadi pilihan suatu pihak tergantung dari pilihan pihak lain. Tergantung pihak lain. Jadi ini yang kita masuk sebagai strategi. Anda bisa membayangkan misalnya permainan catur, di mana untuk setiap langkah yang kita lakukan, kita mempertimbangkan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pihak yang lain. Demikian pula misalnya permainan sepak bola. Nah, ketika kita menggunakan game teori untuk menganalisis interaksi antar dua pihak, setidaknya ada 2 langkah yang harus kita lakukan ya. Analisis dengan game teori. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyederhanakan realita yang rumit menjadi menyeder. Sebuah permainan ya dengan mengidentifikasi 3 komponen penting dari permainan. Tiga komponen, yaitu namanya permainan. 1 harus ada pemainnya siapa. Yang kedua, strateginya apa. Dan yang ketiga adalah hasil atau payoff. Nggak salah. Di bawahnya aja ya. Pemain, strategi, satunya lagi adalah ada 2 analisis ya. Payoff atau hasil yang dari permainan tersebut. Nah, kemudian yang kita lakukan kedua adalah memprediksi hasil atau perilaku ya dengan menggunakan satu konsep equilibrium. Menggunakan satu konsep equilibrium misalnya nih ya, misal Nash equilibrium atau yang nanti akan kita pelajari juga subgame perfect Nash equilibrium ya. Jadi ini 2 langkah yang akan kita lakukan.
mengidentifikasi menjadi sebuah permainan abstrak yang terdiri dari 3 komponen penting, dan yang kedua adalah menggunakan satu konsep equilibrium ya. Jadi, nah kemudian yang ketiga, secara umum nanti kita juga harus bedakan tipe-tipe permainan ya. Ada 2 tipe permainan, yaitu cooperatives. Kita mulai yang non-cooperative saja karena itu yang akan kita pelajari. Atau pemainnya tidak bisa bekerja sama. Dan selanjutnya adalah yang cooperative. Kita hanya akan membahas yang non-cooperative. Nah, mari kita mulai dulu ya dengan memahami konsep dari permainan. Tadi kita sebutkan ada 3 komponen penting ya, konsep dasar. Dan saya akan memperkenalkan juga notasi-notasi formalnya. Yang pertama tadi kita sebutkan pemain. Pemain itu ya semua orang yang terlibat di dalam permainan tersebut. Pemain. Nah, pemain ini jumlahnya bisa banyak, bisa 1 sampai N, biasanya disimbolkan dengan I misalnya. Dan kita punya pemain 1 sampai ke N. Nah, yang kedua strategi. Masing-masing pemain itu punya satu set strategi. Kita sebutnya sebagai strategi set. Set ya, misalnya untuk pemain I, kita tuliskan sebagai strategi set I. Dan ini terdiri dari ya kumpulan-kumpulan strategi. Misalnya 1, 2, SN, S kecilnya ini ya. Nah, misalnya nih ya, kalau strateginya lapor, tidak lapor ya. Misalnya nih, saya mau menunjukkan, oh strategi pemainnya apa? Strategi setnya adalah contohnya belajar, tidak belajar, kalau sifatnya adalah diskrit ya misalnya. Strategi setnya bisa jadi kanan, kiri juga bisa. Langkah kanan, kiri, bisa. Nah, sorry. Nah, ini tadi. Sorry, itu kanan, kiri, contoh aja. Akan lebih jelas nanti kalau kita sudah ke contoh-contoh permainan ya. Setelah pemain, strategi, kemudian kita punya payoff. Nah, payoff ini adalah return yang didapatkan oleh masing-masing pemain. Return yang didapatkan oleh masing-masing pemain. Misalnya kalau pemainnya, nah dalam ekonomi tentu kita tulisnya dalam bentuk utilitas ya. Misalnya adalah kita tuliskan utilitas untuk pemain I itu tergantung dari strategi dia I dan strategi pemain lainnya. Pemain lainnya bisa kita beri simbol minus I. Itu ya, ini artinya strategi pemain lainnya. Tulisannya saya akan tulis yang lebih banget ya, yang lebih bagus. Utilitas pemain I tergantung dari apa? Karena strategis, berarti strategi pemain I dan strategi seluruh pemain lainnya. Nah, itu ya. Kalau misalnya pemainnya hanya 2, misalnya I sama dengan pemain 1 dan 2, maka payoff-nya
bisa kita tulis untuk pemain 1 misalnya U1 tergantung dari strategi pemain 1 dan pemain 2. Demikian ya. Nah, yang saya mau garis bawahi lagi, tadi kata kuncinya adalah interaksi yang sifatnya strategis ya. Keputusan kita tergantung pada keputusan yang lain. Nah, dari payoff-nya ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa payoff pemain tidak hanya tergantung pada strategi dia, tetapi juga tergantung dari strategi pemain lainnya. Dan baiknya saya tuliskan juga untuk kedua ya, pemain 2. Kita tulisnya dari strategi pemain 2 itu sendiri dan strategi lawan mainnya. Oke. Nah, kita sekarang akan mencoba melihat konsep abstrak ini dalam sebuah contoh permainan yang paling klasik. Yang akan kita bahas pada prinsipnya ada 2 contoh permainan nanti. Contoh permainan klasik pertama adalah yang disebut sebagai prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma ya. Nah, saya akan tampilkan, atau dilema tahanan. Saya akan tampilkan contoh permainan prisoner's dilemmanya. Anda bisa lihat di layar Anda sekarang ya. Ini adalah sebuah cerita hipotetis ya. Misal di sini ada 2 tersangka pelaku kejahatan ditangkap, kemudian jaksa penuntut umum memiliki sedikit bukti dan ingin mendapatkan pengakuan. Lalu ia memisahkan keduanya dan berkata ke masing-masing, jika kamu melaporkan sementara temanmu yang satunya diam, kamu hanya akan dihukum 1 tahun. Sedangkan temanmu yang diam itu nanti akan dihukum 4 tahun. Sebaliknya, jika keduanya sama-sama melaporkan, maka masing-masing akan dihukum 3 tahun. Jika sama-sama diam, mereka akan dijatuhi hukuman 2 tahun. Nah, misalkan dunia ini diasumsikan berakhir nih dalam 4 tahun ya. Maka utilitas dapat dianggap sebagai sisa tahun kebebasan. Misalnya hukumannya 1 tahun, maka utilitasnya adalah 3 tahun bebas, hukumannya 2 tahun, sisa utilitasnya adalah sisa hidup bebas 2 tahun, dan jika dihukum 3 tahun, maka sisa utilitasnya adalah sisa hidup bebas 1 tahun, dan kalau 4 tahun dia sama sekali tidak memiliki sisa hidup bebas gitu ya. Nah, ini adalah cerita tadi ya. Realitasnya misal kita anggap sesederhana ini. Tadi yang sudah saya katakan, yang kita lakukan ketika akan menggunakan game teori untuk menganalisis suatu realita adalah kita harus pertama menyederhanakan realitas tersebut ke dalam komponen-komponen yang penting dari sebuah permainan, yaitu 3 komponen penting, pemain, strategi, dan juga payoff. Setelah itu langkah kedua, kita harus menggunakan konsep equilibrium tertentu untuk memperoleh hasil perilaku dari masing-masing pemain. Nah, kita lakukan dulu tahap yang pertama ya, yaitu identifikasi. Kalau dilihat dari cerita tadi, sebenarnya pemainnya selain ada orang kriminalnya tersebut, ada pula jaksa penuntut umum. Tetapi karena tujuan kita adalah ingin melihat perilaku dari tahanan itu, apakah dia akan diam atau melaporkan, maka kita asumsikan pemainnya hanya ada 2, yaitu kedua pelaku kejahatan tersebut. Jadi di sini komponennya player ada 2, 1 dan 2 ya. Kemudian yang kedua kita harus menuliskan strategi set. Oh, hanya ada 2 tadi, yaitu diam atau lapor ya. Berarti saya bisa tulis strategi untuk pemain 1 sama ya, sama strategi untuk pemain 2, yaitu sama dengan, boleh urutannya, boleh kita tulisnya dalam bentuk tuplet, lapor atau diam. Nah, setelah itu kita akan menghitung payoff-nya gitu ya.
payoff. Tadi ingat kalau di penjara 1 tahun, utilitas sisa hidup tersisanya adalah 3 tahun. Kalau di penjara 4 tahun, maka tidak ada sisa hidup bebasnya. Nah, berarti kita bisa tuliskan nih ya, di sini pertama payoff untuk pemain 1 terlebih dahulu ada 4 kemungkinan. U1, kalau dia lapor dan pemain 2-nya diam, maka pemain 1 hanya akan dipenjara 1 tahun, artinya dia bebas 3 tahun. Yang kedua, ada kemungkinan dia memilih diam. Ini adalah U1 ya. Lapor, di penjara 3 tahun, bebasnya hanya, kalau diam, kemudian yang satu lapor, akan dipenjara selama tadi 4 tahun ya, sehingga 0. Kemudian kalau dua-duanya lapor, saya mungkin ringkas aja ya, kelamaan nulis lapor, saya akan tulis lapor dan diam dengan singkatan LD aja gitu ya. Lapor, diam, 3. Kalau yang satu diam, lapor sama dengan 0. Kemudian selanjutnya lapor, dua-duanya sama-sama melapor, akan dipenjara dengan masing-masing 3 tahun, jadi bebasnya 1 tahun. Dan juga kalau yang terakhir adalah dua-duanya diam, hanya akan dipenjara masing-masing 2 tahun. Nah, Anda mungkin, saya akan kembali lagi ya ke cerita tadi PDF, Anda bisa lihat lagi, siapa tahu agak lupa. Nih ya, jika kamu melaporkan sementara temanmu diam, kamu dihukum 1 tahun, lawanmu akan 4 tahun. Jika kalian sama-sama melaporkan, masing-masing dihukum 3 tahun, artinya bebasnya 1 tahun. Dan jika sama-sama diam, hanya akan dijatuhi hukuman 2 tahun, artinya bebasnya 2 tahun. Nah, ini adalah payoffs untuk pemain 1. Kita bisa tuliskan pada prinsipnya sama ya, tapi saya ingin menulis agar Anda tahu beda menulisnya. U2, strategi pertama yang dituliskan adalah untuk pemain kedua. Pemain kedua lapor, sementara pemain satunya diam, pemain kedua akan bebas selama 3 tahun. Kalau U2-nya diam, sementara dia dilaporkan oleh pemain pertama, maka U2-nya akan dipenjara 4 tahun, bebasnya 0 tahun. Kalau U2 lapor dan U1 juga lapor, masing-masing akan dipenjara 3 tahun, jadi 1 bebasnya. Kalau U2 diam dan pemain 1 diam dan pemain 2 juga sama-sama diam, mereka hanya akan dipenjara selama 2 tahun. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi tiga komponen permainan ya, strategi pemain, strategi, dan juga payoff. Jadi langkah pertama sudah. Nah, komponen ini itu bisa kita gambarkan dalam bentuk normal ya, normal form. Yang di dalamnya berupa matrik payoff ya. Saya tuliskan normal form. Atau normal representations of the game. Kita mulai dulu dari kita gambar kotaknya dulu. Sebentar.
Bagus jika menggunakan ini. Kemudian jauh. Kedua, ya. Kemudian jangan dihiraukan tanda panahnya ya. Tanda panahnya tidak perlu nih. Oke. Nah, kita mulai dulu. Tadi dua-duanya strateginya sama, yaitu lapor, diam, lapor, diam. Di sisi row ini adalah pemain 1 dan ini adalah pemain 2. Tadi kita tahu bahwa kalau keduanya sama-sama lapor, maka mereka akan dihukum 3 tahun ya. Payoff-nya 1-1. 1,1. Ingat, yang pertama adalah payoff pemain pertama. Yang kedua, kalau pemain pertama lapor dan yang kedua diam, maka pemain yang lapor itu akan mendapatkan payoff 3, sementara yang satunya akan dipenjara selama 4 tahun. Demikian pula sebaliknya 0, 3, dan jika keduanya sama-sama diam, maka keduanya hanya akan dipenjara selama 2 tahun, sehingga bebasnya adalah 2. Nah, ini adalah bentuk normal form dari permainan. Setelah ini kita akan sampai di langkah kedua, yaitu setelah bisa mengidentifikasi permainan ke dalam komponen-komponen penting permainan, pemain, strategi, dan juga payoff, dan juga membentuknya dalam merepresentasikannya dalam bentuk normal form. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permainan ini dengan menggunakan konsep equilibrium. Yang kedua adalah menggunakan konsep equilibrium. Pertanyaannya yang mana gitu? Konsep equilibrium. Nah, yang akan kita gunakan konsep equilibriumnya adalah yang kita sebut sebagai Nash equilibrium. Yang dicetuskan oleh John Nash. Oke. Titik 2 ya. Nomor 5. Apa itu Nash equilibrium? Nah, secara sederhana, suatu equilibrium strategi permainan Nash equilibrium adalah suatu equilibrium di mana masing-masing pemain memilih strategi yang terbaik. Kata kuncinya ya, strategi yang terbaik untuk merespon pilihan yang dibuat oleh lawan mainnya ya. Jadi strategi terbaik sebagai respon dari lawan pemainnya. Saya ada kata kunci strategi terbaik untuk merespon lawan.
Jadi kita bisa katakan ini adalah respon yang terbaik gitu ya, atau gampangnya adalah respon terbaik dari setiap pilihan atau keputusan yang dibuat oleh lawan. Respon terbaik. Nah, dalam hal ini strategi terbaiknya adalah strategi, apa sih yang dimaksud dengan strategi terbaik? Strategi terbaik dalam ekonomi, ya tentu tadi ya, strategi yang memberikan utilitas paling tinggi. Nah, mari kita lihat balik lagi ke normal formnya tadi ya. Nah, ingat definisi dari Nash equilibrium adalah respon terbaik atau bahasa lainnya biasa disebut sebagai best response, BR gitu ya. Best response. Nah, jadi kita balik ke normal form untuk membantu kita menemukan respon terbaik. Nah, kita mulai, Anda lihat, kita mulai dari pemain 1. Misal pemain 1 memilih strategi lapor, ya, apa yang akan dilakukan oleh pemain 2? Yang kita lakukan adalah melihat payoff pemain 2, yaitu payoff yang dituliskan di urutan kedua. Kalau kita lihat di sini, antara lapor dan juga diam, bagi pemain 2 akan lebih baik untuk lapor, karena nilai 1 lebih tinggi daripada 0. Oleh karena itu, kita bisa tulis garis merah di sini, bahwa 1 adalah respon terbaik yang diberikan oleh pemain 2 jika pemain 1 memilih lapor. Kita bisa lihat lagi yang kedua, bagaimana jika pemain 1 memilih untuk diam. Respon terbaik apa yang akan diberikan oleh pemain 2? Anda bisa bandingkan lagi payoff pemain 2 ketika pemain 1 memilih diam. Yaitu Anda bandingkan antara 3 dan 2, karena di urutan nomor 2 ini adalah payoff untuk pemain 2. 3 dan 2 lebih besar dari 3 dan 2, 3 lebih besar daripada 2, maka lapor lebih baik bagi pemain 2 dibandingkan dengan diam. Nah, ini adalah respon terbaik dari pemain 2 ketika pemain 1 memilih strategi lapor atau diam. Sekarang kita akan melihat bagaimana respon terbaik dari pemain 1 jika pemain 2 memilih lapor. Kita akan lihatnya dari kolom 1. Jika pemain kedua memilih lapor, kolom ini, maka apa yang akan dilakukan oleh pemain 1? Kalau Anda lihat di sini, Anda bandingkan antara 1 dan 0 secara vertikal. 1 adalah lebih tinggi utilitasnya dibandingkan 0. Oleh karena itu, 1 adalah strategi yang akan dipilih oleh lapor adalah strategi yang akan dipilih oleh pemain 1 jika pemain 2 memilih lapor. Bagaimana jika pemain 2 memilih diam? Jika pemain 2 memilih diam, kita akan bandingkan utilitas pemain 1. Jika dia lapor, dia 3. Jika dia diam, dia akan mendapatkan 2. Oleh karena itu, pemain 1 akan memilih untuk lapor. Nah, dari sini konsep best response sudah kelihatan ya. Jadi itu tadi ya, strategi terbaik atau respon terbaik atas pilihan yang dibuat oleh lawan kita. Nah, atau secara sederhana saya akan tuliskan secara formal dulu nih apa yang dimaksud dengan best response. Strategi di sini. Nah, saya akan tulis sebuah strategi S-nya kecil, mungkin lebih kecil lagi. Sebuah strategi S kecil I adalah elemen dari best response. Best response terhadap apa? Strategi yang dipilih oleh pemain lain, berarti S kecil minus I. Gitu ya. Jadi suatu strategi dianggap sebagai bagian dari strategi best response jika
utilitas yang diperoleh dari strategi I terhadap strategi pemain lain ya, karena kan payoff-nya berdasarkan pilihan pemain lain, lebih besar dari utilitas yang diperoleh dari strategi lainnya, strategi pemain satu. Yang lain ya, saya kasih tanda aksen. Untuk semua strategi lain, tentu elemen dari strategi set pemain satu. Nah, ini yang kita sebut sebagai best response strategy. Kasih tanda. Best response strategy. Nah, kemudian satu lagi yang bisa kita lihat di sini ya, kita balik lagi ya. Best response strategy adalah strategi terbaik yang digunakan untuk merespon lawan. Nah, yang kita lakukan, yang kita lihat lagi dalam contoh ini, ternyata adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh pemain satu mau lapor maupun diam, pemain dua selalu memilih lapor. Ya. Sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh pemain dua, ya, mau lapor atau diam, pemain satu akan selalu memilih untuk lapor, karena lapor ini adalah utilitas yang memberikan utilitas yang paling tinggi. Nah, dari sini kita belajar konsep yang kedua yang disebut sebagai dominant strategy. Saya akan tulis di bawah. Dominant strategy. Dominant strategy ini bisa kita tuliskan secara formal, sebuah strategi dominan ya, dipilih maka equilibrium, pasti dia adalah elemen dari best response function. Nah, untuk apa? Semua strategi lawannya. Ini S kecil ya, logikanya tadi apapun yang dipilih oleh pemain satu, lapor atau diam, pemain dua akan selalu lapor, apapun yang dipilih oleh pemain dua, lapor atau diam, pemain satu akan selalu lapor. Jadi, dominan strateginya di sini adalah selalu lapor. Nah, sejauh ini kita sudah belajar dua definisi ya, yaitu best response dan juga dominan strategi. Nah, terakhir gitu ya, saya akan kembali lagi tadi apa nih gitu prediksinya. Kita sudah mengidentifikasi menjadi 3 komponen permainan, merepresentasikannya dalam bentuk normal form, mengidentifikasi best response, dan kita juga tahu ada dominant strategi. Lalu terakhir ya, langkah kedua, apa prediksi perilaku yang akan diambil oleh dua pemain tersebut dengan menggunakan konsep Nash equilibrium. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, tadi kita sebutkan respon terbaik ya. Nash equilibrium adalah strategi terbaik yang merupakan respon terbaik atas pilihan yang dilakukan oleh lawan. Kalau Anda lihat di sini, Nash equilibriumnya adalah diperoleh di mana dua-duanya adalah best response. Ada 2 garis di sini ya, yang merah dan merah ini, maka lapor dan lapor di sini adalah Nash equilibrium. Saya akan kasih stabilo ya. Karena di sini ada 2 garisnya. Artinya apa? Dia sama-sama best response untuk kedua pemain. Saya akan tulis Nash equilibriumnya
adalah lapor. Ini di sini ya. Lapor dengan payoff-nya adalah 1,1 ya. Oke. Nah, dari sini secara gampang kita tahu, Nash equilibrium tadi ya, secara gampang suatu equilibrium strategi permainan di mana masing-masing pemain memilih strategi terbaik untuk merespon pilihan yang dibuat oleh lawan mainnya ya. Dalam hal ini strategi terbaik adalah strategi yang memberikan payoff yang paling tinggi. Nah, dari contoh ini kita bisa mendefinisikan ya apa itu Nash equilibrium secara formal. Di sini kita bisa tuliskan, sebentar, mohon maaf, Nash equilibrium, sebentar. Nash equilibrium adalah sebuah profil strategi ya. Profil strategi itu isinya adalah profil semua pemain ya. Di situ kayak tadi adalah lapor, profil strategi. Kalau pemainnya jumlahnya N berarti S1, S2 sampai S. N, ingat S kecil, di mana setiap pemain memilih suatu strategi S1 bintang milih strategi S1 bintang, dan S1 bintang ini merupakan best response, di mana best response ya, respon terbaik dari pemain lain gitu ya. Yang merupakan respon terbaik terhadap strategi terbaik dari pemain-pemain lainnya gitu ya. Atau kalau mohon maaf terpotong ya tadi ya, mungkin ini saya kasih kata-kata aja dengan saya ulangi, Nash equilibrium adalah sebuah strategi profil di mana seluruh pemain memilih strategi S bintang. Dengan S bintang adalah merupakan bagian dari best respon terbaik terhadap strategi terbaik dari pemain lainnya. Karena saya tulisnya bintang ya, berarti itu strategi terbaik pemain lainnya. Nah,
dalam konteks dua pemain misalnya ya, tadi dua pemain, maka best response-nya adalah untuk pemain 1. Strategi dia adalah strategi S1 bintang. Strategi lawannya tentu S2 bintang karena sama-sama respon terbaik. Maka utilitasnya harus lebih tinggi dari S1 yang lainnya ya. Bukan yang terbaik bintang dengan semua S1 adalah elemen dari seluruh strategi set pemain 1. Untuk pemain 2 berarti S2 bintang, S1 bintang memberikan utilitas yang paling tinggi dibandingkan strategi pemain 2 yang lainnya. Dan S2 ini adalah elemen dari seluruh strategi set pemain 2. Nah, karena ini yang terbaik gitu ya, maka tidak ada dalam Nash equilibrium, tidak ada insentif bagi pemain untuk keluar dari strategi terbaiknya itu, atau kata lainnya tidak ada upaya deviasi. Dalam NE, tidak ada upaya deviasi dari masing-masing pemain. Kenapa? Karena deviasi itu adalah keluar dari equilibrium ya, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang merupakan respon terbaik terhadap pilihan terbaik yang dipilih oleh lawan mainnya. Oke, saya ulang dulu ya apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Yang pertama tadi kita melihat terlebih dahulu konteks kenapa kita belajar game teori di Mikro 2 ini. Yang kedua, kemudian kita mendefinisikan bahwa game teori di dalamnya mempelajari interaksi yang sifatnya strategis. Untuk menggunakan game teori, kita melakukan dua hal, menyederhanakan realitas ke dalam 3 komponen game yang paling penting, dan setelah itu adalah menggunakan konsep equilibrium, yang konsepnya sendiri akan kita pelajari setelah lecture kita semakin jauh. Kemudian kita belajar tipe-tipe permainan, cooperatives dan non-cooperatives. Di Mikro 2 hanya akan belajar yang non-cooperative games. Kemudian kita memberi contoh yaitu permainan Prisoner Dilemma, termasuk di dalamnya bagaimana mengidentifikasi komponen penting dari Prisoner Dilemma tersebut. Setelah melakukan tahap 1 tersebut, kita juga tunjukkan bagaimana kita bisa menemukan prediksi perilaku dari Prisoner Dilemma dengan menggunakan konsep Nash equilibrium. Prediksinya adalah kedua pemain sama-sama akan lapor, dan ini sangat logis karena jika salah satu memilih diam, mungkin dia akan berpikir bahwa temannya yang lain akan melaporkan, dan ini akan membuat utilitasnya semakin rendah. Dari situ kita belajar definisi Nash equilibrium dengan memahami terlebih dahulu definisi dari best response dan juga definisi dari dominan strategi. Nah, terima kasih. Ini adalah video pertama dari lecture keempat. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.